やつがれの羅生門を裂いたように、その切断空間をやつがれの異能力。行くぞ芥川、蹴っ飛ばせ実行。結果で羅生門コントですぞ。Kembali lagi di Marco Nime. Kali ini kita akan membahas season ketiga dari Bungau Stray Dogs. Setelah peperangan antara guild, detektif bersenjata dan port mafia selesai, Dazai menceritakan kisahnya pada 5 tahun yang lalu. Saat itu, Chuya masih belum bergabung dengan port mafia. Chuya masih berada pada pihak oposisi yang menentang port mafia. Dazai ditugaskan untuk melenyapkan organisasi yang dipimpin oleh Chuya tersebut. Hirotsu yang ikut bersama Dazai langsung berhadapan dengan Chuya si pengendali gravitasi. Saat pertarungan berlangsung, orang yang diduga pemimpin port mafia sebelumnya hidup kembali dan menyebabkan ledakan kekuatan supranatural yang dahsyat. Dazai mengajak Chuya bekerja sama untuk melenyapkan bos port mafia sebelumnya. Dalam penyelidikan mereka dihadang oleh DSS. Dengan kemampuan Chuya yang luar biasa, Dazai tak perlu turun tangan melawan mereka. Dazai dan Chuya menginterogasi Rando yang diduga terlibat pembangkitan bos port mafia sebelumnya. Dan benar saja, Rando lah yang membangkitkan bos port mafia sebelumnya. Dan pertarungan pun dimulai. Rando memiliki kemampuan memanipulasi ruang dimensi. Chuya dan Rando saling bertarung. Rando membangkitkan bos port mafia sebelumnya untuk bertarung melawan Dazai. Chuya yang memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan segala yang disentuhnya tidak dapat berbuat banyak menghadapi ruang dimensi milik Rando. Dazai yang dipisahkan dengan dimensi ruang juga kesulitan menghadapi bos port mafia sebelumnya. Dazai dan Chuya menggabungkan kekuatan supranatural mereka sehingga menyebabkan hancurnya dimensi ruang yang dibuat oleh Rando. Hal tersebut juga mengakibatkan bos port mafia yang dibangkitkan Rando ikut menghilang. Akhirnya Rando menceritakan kisah bahwa Chuya adalah makhluk berenergi tinggi yang menjadi wadah Arahabaki. Kemudian, anggota Chuya berkhianat dan berusaha membunuh Chuya. Mereka bekerja sama dengan DSS. Akhirnya, Chuya diselamatkan oleh Dazai dan diajak bergabung menjadi anggota port mafia. Ash yang merupakan anggota eksekutif port mafia membebaskan Fyodor dari penjara yang bertujuan menjadikannya bawahannya. Tapi, Fyodor memiliki otak yang sangat cerdas dan dapat mengalahkan Ash dalam pertandingan poker. Ash yang tidak terima dengan kekalahannya menyerang Fyodor. Tapi, Fyodor dengan mudah membunuh Ash menggunakan kekuatan supranaturalnya yaitu mengendalikan jiwa dan pikiran seseorang. Ash membuat rencana untuk menghancurkan detektif bersenjata, port mafia, dan DSS. Sekelompok orang menyerang kantor detektif bersenjata dan menghancurkan kantor tersebut. Dan mereka pun balas dendam dengan datang ke tempat persembunyian kelompok tersebut dengan menggunakan deduksi super milik Rampo. Kelompok tersebut dikalahkan dengan mudahnya oleh anggota detektif bersenjata. Tujuan kelompok bersenjata tersebut adalah mengincar harta peninggalan milik guild. Atsushi dan Kunikida pergi menemui mantan informan detektif bersenjata yang bernama Katai, yang bertujuan menyelidiki barang peninggalan milik guild. Katai memiliki kemampuan mengendalikan mesin hanya dengan melihatnya tanpa perlu menyentuh, dengan syarat harus berada dalam foton. Atsushi dimintai oleh Rampo untuk menggantikannya menyelidiki kasus kecelakaan. Atsushi berangkat bersama Tanizaki. Ternyata, yang menjadi korban kecelakaan itu adalah kepala panti asuhan tempat Atsushi dibesarkan.
Setelah diungkap oleh Dazai, ternyata kepala panti yang dianggap jahat oleh Atsushi memiliki niat yang sangat baik kepada masa depan Atsushi. Ketua guild yang pernah dikalahkan oleh Atsushi dan Akutagawa masih hidup. Dia membangun kembali guild dengan cara dan tujuan yang berbeda. Dia dibantu oleh ahli strategi dari anggota guild yang dulu. Francis dan Luisa membangun ulang guild dari nol. Dengan kemampuan memperlambat waktu, Luisa dapat berpikir 1/8,000 orang biasa, sehingga mampu membuat strategi yang akurat. Lambat laun, guild pun mulai berkembang dan kembali lagi ke puncak. Seorang musuh berjubah hitam dan topeng merah menyerang pemimpin detektif bersenjata. Pada saat pertarungan, ketua pemimpin detektif bersenjata terkena racun yang membunuh secara perlahan. Di tempat lain, bos Port Mafia diserang oleh musuh yang sama. Tapi, bos Port Mafia sudah lebih dulu mengantisipasinya dengan mengirimkan Akutagawa melawan orang bertopeng tersebut. Bos Port Mafia tetap terkena racun yang disebabkan tusukan pada perut. Identitas orang bertopeng ternyata adalah Nathaniel, mantan anggota guild yang pernah dilawan Akutagawa. Mereka bertarung kembali yang disebabkan Nathaniel ingin membalaskan dendam Nyonya Margaret. Cara untuk mengobati racun yang terkena pada ketua detektif bersenjata dan Port Mafia adalah dengan membunuh salah satu inang pada salah satu dari mereka. Sehingga pertarungan saling mengincar pemimpin dua organisasi itu pun terjadi. Tanizaki yang menggunakan kemampuan ilusinya membuat anggota Port Mafia mengirim semua kekuatan tempurnya. Sementara itu, Kunikida dan Atsushi pergi mencari pengguna kekuatan kanibalisme untuk mengobati ketua Port Mafia dan detektif bersenjata. Mereka telah gagal menemukan orang yang dicari. Di waktu yang sama, Tanizaki telah disandera oleh Port Mafia dan diancam untuk membunuh adiknya. Setelah mendengar tersebut, Tanizaki langsung marah dan menggunakan kekuatan ilusinya, sehingga Port Mafia gagal untuk membunuh Tanizaki. Tanizaki langsung mengunjungi tempat ketua Port Mafia dan ingin membunuh ketua Port Mafia. Kemudian rencana tersebut telah digagalkan oleh salah seorang anggota Port Mafia. Sementara itu, Kyoka datang untuk menyelamatkan Tanizaki dan membawa Tanizaki ke tempat anggota detektif bersenjata lainnya. Setelah itu, mereka menyerang Port Mafia secara bersamaan untuk membunuh ketua Port Mafia. Ketua detektif bersenjata, mereka langsung bertemu di tempat yang tidak diketahui oleh Port Mafia maupun detektif bersenjata. Dan pertarungan antara kedua ketua tersebut tak terelakkan, supaya tak terjadi musibah yang lebih besar. Setelah itu, anggota Port Mafia yaitu Akutagawa dan anggota detektif bersenjata yaitu Atsushi, mereka bekerjasama untuk melawan anggota rumah tikus yang bernama Pushkin, yang memiliki kekuatan supranatural yaitu virus yang menyebabkan masalah. Setelah itu, Atsushi dan Akutagawa mengejar Pushkin untuk dapat mengembalikan ketua mereka. Dalam pengejaran, mereka dihadang oleh anggota rumah tikus yang bernama Ivanji, dan pertarungan pun tidak terelakkan. Dalam pertarungan, mereka kewalahan untuk melawan anggota rumah tikus tersebut.
ただくことに審判の問いに答えよ。貴様は何のことはない。八つ金の死よりよほど過酷ではないか。方法だ。 Kemudian, mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka sehingga anggota rumah tikus tersebut dapat dikalahkan. Setelah itu pun Pushkin berhasil ditangkap. Tuh, 7 menit. Itu banyak yang dipotong-potong guys ya. Nah. その切断空間を奴が行くぞ秋田川消し飛ばせ実行ほら言った通りでしょ。安直な逃走経路。何に乾杯するんです？ストレイドッグに。ストレイドッグに。